Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan TAD PT Soci Indo Prima dimanapun Anda berada. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mekanisme tentang BSU, yaitu bantuan subsidi upah yang difasilitasi oleh BP Jam Sostek tahun 2021. Oke, latar belakangnya sudah jelas di sini bahwasanya PP nomor 82 tahun 2020 kemudian direvisi lagi dengan PP nomor 23 respon terhadap PPKM, dan selanjutnya kemudian tujuannya adalah pemulihan ekonomi nasional bersifat program bantuan subsidi upah melalui data BP Jam Sostek. Oke, untuk usulannya yaitu kriterianya itu yang pertama adalah WNI yang dibuktikan dengan NIK, nomor induk kependudukan yang valid sesuai dengan data Dinas Kependudukan ya, Dukcapil. Yang kemudian pekerja atau buruh penerima upah. Yang ketiga, terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juli 2021. Artinya kawan-kawan yang telah dibayarkan iuran BP Jam Sosteknya periode Juni, kawan-kawan telah masuk kategori yang ketiga ini. Jadi kalau belum terdaftar di Juni, baru terdaftar di Juli, otomatis tidak masuk kategori yang ketiga. Yang keempat itu mempunyai upah paling banyak sebesar 3,5 juta per bulan. Jadi silakan dilihat di aplikasinya upah yang dilaporkan berapa. Jadi merujuk ke data yang Juni. Jika di bawah 3,5 juta, maka kawan-kawan masuk kategori ini. Ada beberapa yang kita di Medan yang gajinya di atas 3,5 juta, ada yang 3,6, ada yang 3, sekian mungkin ya. Ada beberapa orang itu sudah pasti tidak masuk kategori ini, karena dia hanya masuk batas 3,5 maksimal. Oke, kemudian yang 5, zona PPKM darurat level 3 sesuai dengan Inmendagri. Jadi kalau untuk Sumatera Utara itu yang masuk kategori cuma 2 kota, hanya Medan dan Sibolga untuk yang Sumatera Utara. Jadi wilayah yang masuk PPKM level 3 dan 4 di Sumatera Utara hanya Medan dan Sibolga. 6, diutamakan bekerja di sektor usaha berikut. Oke. Kemudian mekanismenya, transfer langsung kepada penerima manfaat. Yang pertama. Yang kedua, bantuan tunai 500.000 per bulan selama 2 bulan. Kalau kita ngerujuk yang tahun lalu adalah sebesar 200.000 per bulan selama setahun. Maka ini hanya 500.000 per bulan selama 2 bulan. Saya ulangi lagi, yang tahun lalu 200.000 per bulan untuk 12 bulan, ini hanya 500.000 per bulan selama 2 bulan. Yang ketiga, pembayaran dilakukan satu tahap. Artinya uangnya akan langsung dibayarkan sekaligus 1 juta rupiah. Dan keempat, alurnya dari Kemenaker langsung ke Menq, langsung Bank Himbara. Apa itu Bank Himbara? Bank Himbara inilah bank pemerintah, yaitu biasanya itu BNI, BRI, dan Mandiri. Biasanya 3 ini. 4 sebenarnya sama BTN, tapi sepertinya jarang. Jadi 3 bank ini, BRI, Mandiri, BNI, BRI, Mandiri. Oke, baru transfer ke rekening bank penerima BSU. Nah, ini mekanismenya. Kemudian, jika tahun lalu saya itu mengkolek nomor rekening kawan-kawan, harus disesuaikan nama dan KTP segala macam. Untuk tahun ini tidak perlu dilaporkan nomor rekening ke saya.
Dan saya juga tidak ada meminta kemarin nomor rekening karena akan dibuatkan kolektif. Jadi tahun 2021 ini nomor rekeningnya kolektif. Kebutuhan dana untuk pembukaan rekening kolektif. Jadi begini. Jadi kawan-kawan yang tahun lalu sudah terima dan banknya adalah Bank Himbara, yang 3 bank tadi saya sebutkan, otomatis namanya sudah berangkat duluan. Jadi yang non Himbara, ada yang syariah, ada yang BCA dan lain-lain, maka nanti sepertinya akan dibuatkan pembukaan rekening kolektif. Bagaimana mekanismenya nanti saya juga belum dapat informasi yang jelas. Yang jelas dari informasi di sini akan dibuatkan rekening secara kolektif. Apa saja kebutuhannya? Yang jelas NIK yang valid ke data Dukcapil. Makanya kemarin saya ada share beberapa orang yang NIK-nya tidak valid di Dukcapil, dan saya minta segera lengkapi agar itu bisa langsung nanti update ke data BPJS Ketenagakerjaannya. Jadi jika nomor 1 ini telah valid, otomatis akan langsung bisa menarik untuk poin 2, poin 3, poin 4, dan poin 5. Karena kan data Dukcapil kan menyangkut untuk yang ke 5 poin ini ya. Jadi kalau NIK-nya sudah valid, otomatis poin nomor 2, 3, 4, 5-nya otomatis update. Nah, sekarang yang perlu diupdate hanya dari pihak perusahaan, hanya perlu mengambil nomor handphone dan alamat email. Kemarin saya sudah pernah share link untuk kelengkapan data. Salah satunya adalah nomor handphone dan alamat email. Jadi yang tidak mengisi, mohon maaf, saya tinggal. Jadi yang telah mengisi saya update, saya laporkan lagi nomor HP dan alamat emailnya. Untuk apa? Untuk verifikasi datanya. Jadi pada saat pembukaan rekening kolektifnya, sepertinya nanti bakal ada verifikasi ke nomor handphone dan atau alamat email. Oke, jadi tugas perusahaan hanya sebatas ini. Tugas perusahaan hanya sebatas menginfokan, oh NIK-nya tidak valid loh. Sudah saya share ke beberapa orang kemarin yang NIK-nya tidak valid. Dan kemudian saya juga sudah meminta kawan-kawan untuk mengisi nomor handphone yang terupdate dan alamat email. Selesai. Tugas perusahaan sudah selesai. Kita juga sudah laporkan ke BP Jam Sosteknya. Oke. Jadi kalau menurut data dari BP Jam Sostek, bahwasanya yang mendapatkan subsidi ini adalah untuk wilayah Sumatera Utara ya, adalah Medan dan Sibolga. Oke. Untuk wilayah Sumatera Utara kan hanya Medan dan Sibolga. Pertanyaannya, bagaimana dengan kami yang di Aceh, bagaimana kami yang di Palembang, bagaimana kami yang di Jakarta? Karena karyawan Soci tidak hanya ada di Medan gitu, tapi ada di berbagai daerah di Indonesia. Jadi informasi awal yang diterima bahwasanya memang Medan sama Sibolga, tetapi ini masih ada informasi yang belum baku. Artinya seperti ini. Kriteria yang mendapatkan tadi, yang pertama, apakah berdasarkan lokasi dia bekerja, atau apakah berdasarkan tempat atau kota dia terdaftar BP Jam Sosteknya. Contoh, karyawan Soci ada yang di Kuala Namu, berarti Kuala Namu masuk Deli Serdang. Berdasarkan lokasi kerja, maka Deli Serdang tidak masuk dalam kategori PPKM. Tapi berdasarkan terdaftarnya, yang karyawan di Kuala Namu tadi terdaftarnya di Medan Kota. Jadi intinya informasi yang terakhir saya terima bahwasanya adalah kawan-kawan yang terdaftar di Medan Kota.
Artinya untuk yang Aceh, Palembang, ataupun yang di Deli Serdang, maka merujuk kepada lokasi yang terdaftarnya kartunya. Jadi bagaimana Pak dengan kami yang di Jakarta? Di Jakarta kan juga PPKM. Bahwasanya berdasarkan permennya bahwasanya Jakarta juga mendapatkan BSU. Karena walaupun dia di atas UMK-nya di atas 3,5 juta, tapi kami juga masuk kategori PPKM level 3 dan 4. Nah, jadi di sini saya jelaskan untuk yang kawan-kawan ini yang di Jakarta dan Banten, oleh karena upahnya lebih besar dari 3,5 juta, walaupun berada di Jakarta, maka dia akan merujuk ke Medan. Karena dia terdaftar sebagai peserta di Medan. Kenapa seperti itu? Karena sampai saat ini BP Jam Sostek tidak meminta perusahaan untuk mengupdate lokasi kerjanya. Sebenarnya kalau memang berdasarkan lokasi kerja, bisa saja BP Jam Sostek meminta perusahaan untuk tolong update lokasi kerja masing-masing. Makanya kawan-kawan yang di Jakarta juga pasti akan dapat karena berdasarkan lokasi kerja. Tapi pihak BP Jam Sostek tidak meminta itu ke perusahaan, tidak meminta lokasi kerja. Jadi sekali lagi sepertinya opsi ini hanya untuk opsi yang didaftarkan di Medan. Jadi setelah saya periksa datanya, itu ada beberapa yang tidak masuk kategori memang. Seperti Jakarta tadi, Jakarta dan Banten itu sepertinya memang tidak masuk kategori. Dari mana saya tahu? Karena seperti yang tadi saya bilang, untuk data yang nomor rekeningnya sudah Himbara dan tahun lalu sudah mendapat BSU, sudah didaftarkan duluan, sudah berangkat duluan. Tinggal yang NIK dan nomor HP, email yang belum update dikirim ke saya. Jadi yang dikirim ke saya itu sudah pasti otomatis yang non Himbara. Sementara kawan-kawan yang di Jakarta banyak menggunakan BCA. Seharusnya data itu masuk ke saya, tapi tidak dikirim oleh BP Jam Sostek. Ada sekitar 400 orang yang harus saya update lagi. Sepertinya itu adalah NIK dan atau nomor rekening non Himbara serta alamat email dan HP yang belum valid. Jadi itulah yang saya update, sekitar 400 orang itu yang saya laporkan kembali. Nah, jadi sekali lagi ini adalah mekanisme dari permennya. BP Jam Sostek dan perusahaan adalah sifatnya memfasilitasi. Jadi rule-nya ada di mereka, kita juga tidak bisa mencampuri. Kita perusahaan hanya memberikan apa yang diminta oleh BP Jam Sostek. Jadi sekali lagi sepertinya mekanisme ini berlaku untuk BP Jam Sosteknya terdaftar di kota mana, bukan berdasarkan lokasi pekerjaan. Yang perlu digarisbawahi adalah BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan adalah sifatnya memfasilitasi, memberikan data-data yang dibutuhkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk diajukan sebagai bakal calon penerima bantuan subsidi upah. Jadi kalau merujuk ke tahun yang lalu, perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan tidak tahu menahu siapa-siapa saja yang mendapatkan BSU dan siapa-siapa saja yang tidak mendapatkan. Karena nama-nama yang dicairkan dananya tidak dilaporkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ke BP Jam Sostek maupun ke perusahaan. Jadi kalau pengalaman saya tahun lalu, saya tahunya bukan dari orang yang telah cair,
tapi dari orang yang belum cair. Yang cair diam-diam saja, yang belum cair komplain ke Soci. Pak, kenapa saya belum dapat? Kenapa belum saya dapat? Kenapa saya belum dapat? Kita kan tidak tahu, kita sudah mengajukan datanya. Kita juga tidak tahu apa saja persyaratan lain selain persyaratan yang diberikan ke kita. Contoh, yang tidak kita tahu bahwasanya kemarin itu yang terdaftar sebagai peserta prakerja otomatis namanya dicoret. Nah, yang seperti ini tidak diinformasikan kepada kita, jadi kita tidak tahu. Nah, begitu juga dengan yang tahun ini. Apa saja syarat-syarat yang lain-lainnya juga wewenangnya ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Yang jelas sudah pasti dengan tahun lalu, yaitu yang terdaftar sebagai peserta pekerja otomatis dicoret. Kemudian yang dapat bantuan-bantuan lain-lainnya dari pemerintah sepertinya dicoret. Jadi sekali lagi, jika ternyata kawan-kawannya ada yang menerima dan ada yang tidak menerima, tolong hal tersebut jangan ditanyakan ke pihak perusahaan, karena pihak perusahaan hanya sebatas mengajukan nama-namanya, sedangkan penyaringannya berada di mutlak di tangan Kementerian Ketenagakerjaan. Oke, semoga dapat dipahami. Hanya ini mungkin dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.